Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Saudara-saudari, kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Syama'il al-Muhammadiyah pada bab Maja'a fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu yang terkenal adalah Muhammad dan Ahmad. Sebagian ulama mengatakan nama Nabi itu hanya dua ini saja, sedangkan yang lain-lain itu adalah laqab. Jadi perbedaan nama atau isim dengan laqab itu adalah gelar. Nah, sedangkan nama itu suatu kata yang disematkan kepada orangnya dan dia terkenal dengan kalimat itu atau kata itu. Nah, maka disebut isim atau dengan jamak asma. Kemudian laqab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di Masjid Nabawi kita perhatikan itu di tawing atau temboknya Masjid Nabawi di saf pertama itu tulis semuanya di tawing, di temboknya, di kaligrafinya. Nah, tapi ada sebagian ulama yang mengkritisi bahwa nama-nama Nabi itu atau laqab-laqab Nabi tadi tidak sampai 99, tapi cukup hanya beberapa nama atau laqab yang akan kita baca dalam hadis-hadis ini. Qala al-Imam Abu Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala qala haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. Kata Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dari sanadnya ke Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im dari ayahnya Jubair ibn Mut'im bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya itu memiliki nama-nama. Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad dan aku adalah Al-Mahi, penghapus, yang menghapus karena Allah Subhanahu wa taala jadikan aku ini penghapus daripada kekafiran. Dan aku pula al-hasyr, artinya orang yang menghimpun, karena orang-orang akan dihimpun di bawah kakiku. Dan akulah al-aqib. Al-aqib adalah orang yang tidak ada setelah aku Nabi. Nah, jadi dari hadis ini saudara-saudari, Nabi menyebut nama beliau Muhammad, itu yang paling terkenal. Muhammad ini kenapa diberi nama Muhammad? Dalam sejarah kakek beliau Abdul Muttalib ketika Rasulullah SAW lahir, kemudian dibawa tawaf oleh kakek beliau, dan kakek beliau ini berdoa kepada Allah agar Nabi kita Muhammad SAW menjadi manusia yang disyukuri oleh setiap orang muka bumi ini, karena dia memiliki sifat-sifat yang baik. Dan dia bercita-cita agar cucunya itu semua orang akan bersyukur kepada Allah karena kehadirannya. Maka Allah akan berikan ilham kepada kakek Nabi, berilah nama cucumu itu Muhammad. Dan dialah Ahmad. Ahmad itu artinya manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan disebut namanya Ahmad. Jadi kalau orang yang pandai bersyukur kepada Allah disebut Hamid. Nah, tapi kalau Ahmad lebih daripada Hamid. Nah, kemudian Nabi SAW Al-Mahi, karena kekafiran ini akan terhapus di muka bumi mulai Rasulullah SAW diangkat Nabi dan Rasul, terus kita berjuang umatnya untuk menghilangkan kekafiran di muka bumi ini
sampai nanti pada saatnya Nabi Isa alaihissalam diturunkan dari langit untuk menghancurkan salib, membunuh babi, dan tidak ada lagi orang yang kafir karena menyembah salib. Sampai nantinya, sampai saatnya Allah menghendaki muka bumi ini semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dimusnahkan, hanya tersisa orang-orang kafir lagi yang kemudian berdilah kiamat. Al-Hasyr, Nabi juga diberi nama atau gelar Al-Hasyr karena di hari mahsyar, setelah manusia ini dimusnahkan oleh Allah Ta'ala dengan senggakala pertama, kemudian dibangkitkan dengan senggakala kedua yang disebut Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan, Yaumul Ba'ts, hari dibangkitkan dan dihimpunkan, dan disebut Yaumul Mahsyar, Yaumul Hasyr. Manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir itu digiring pada suatu tempat, kita tidak tahu tempatnya di mana, tapi Allah menyebutnya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di hari bumi digantikan dengan bumi yang lain dan langit-langit, maka di tempat itulah kita dihimpunkan. Dan dalam pada saat itu manusia merasakan huru-hara hari kiamat yang disebut ahwal yaumil qiyamah. Dan semua manusia bersepakat bahwa ada orang yang menyelamatkan manusia pada saat itu. Maka mereka berbondong-bondong lari kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah manusia pertama. Maka Nabi Adam menjawab, saya tidak bisa menyelamatkan diri kalian. Diri saya pun tidak tentu selamat, karena aku melanggar suatu pelanggaran. Allah larang aku memakan buah pohon khuldi, tapi justru aku memakannya. Pergilah kalian kepada Musa alaihissalam, karena Ibrahim dulu, karena Ibrahim alaihissalam adalah ayah daripada nabi-nabi dan rasul. Karena dari Ibrahim ada anak beliau Ismail, ada anak beliau Ishak, dari Ishak turun-temurun ada Yakub, ada Yusuf, dan seterusnya. Dari Nabi Ismail Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika manusia datang kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, nafsi nafsi, saya tidak tentu juga selamat, hanya diri saya pikirkan, karena saya telah berdusta. Maka pergilah kalian kepada Musa alaihissalam, karena dia adalah manusia yang bisa berbicara dengan Allah, yang disebut dengan kalimullah. Maka manusia pergi kepada kalimullah Musa alaihissalam. Nabi Musa pun mengatakan, walaupun aku bisa berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi aku juga memiliki kesalahan. Maka pergilah kalian kepada Isa alaihissalam. Ketika manusia pergi kepada Nabi Isa langsung mengatakan, kalian tidak harus ke tempat saya, tapi datangilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud Nabi, alladzi yahsyurun nasu ala qadami. Jadi semua orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada beliau agar beliau menyelamatkan bangsa manusia pada saat itu. Maka Nabi SAW menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala dan beliau sujud kepada Allah dengan masa dan waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi bersabda, wa futihat liyal mahamid, Allah bukakan bagiku ilham atau wahyu agar aku bisa memuji dengan Allah Subhanahu wa taala segala puji-pujinya. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, i'ti is'al tu'ta, isfa' tushaffa. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, apa yang kau minta akan diberikan, apa yang kau ingin berikan syafaat akan aku berikan. Maka itulah Nabi disebut Al-Hasyr. Dan Nabi juga diberi lakab atau gelar Al-Aqib, karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelahku, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin, penutup daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Wallahu a'lam. Wa qala hadatsana Muhammad bin Tariq al-Kufi qala hadatsana Abu Bakr bin Ayyash an Asim an Abi Wa'il an Hudzaifah qala laqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuq al-Madinah. Qala ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa ana al-muqaffi wa ana al-hasyir wa nabiyyul malahim.
Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dengan sanadnya ke Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwa beliau berkata, aku bertemu dengan Nabi SAW di salah satu jalan dari Madinah. Lalu Rasulullah bersabda, akulah Muhammad, dan akulah Ahmad, dan akulah Nabi kasih sayang, dan Nabi yang memberi taubat. Akulah Al-Muqaffi, akulah Al-Hashir, dan Nabiul Malahib. Tadi sudah kita jelaskan makna Muhammad dan Ahmad. Maka kita jelaskan lagi, Nabi kita SAW Nabiur Rahmah. Kenapa disebut Nabiur Rahmah? Karena Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta ini. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang membawa kasih sayang di muka bumi ini. Dan Nabi perintahkan kepada kita, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Berilah kasih sayang kepada orang yang di muka bumi ini, atau makhluk yang di muka bumi ini, manusia, binatang, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi kasih akan merahmati, mengasihi kalian di akhirat nanti. Makanya Nabi kita SAW disebut Nabiur Rahmah. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang membawa kasih sayang, sampai-sampai menyembelih binatang aja Nabi menganjurkan untuk kita menajamkan pisaunya supaya binatang yang kita sembelih itu tidak tersiksa. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza dzabhtum fahsinu dzibhah. Jadi sabda Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kasih sayang kepada segala sesuatu. Jika kalian menyembelih, maka hendaklah kalian tajamkan lading kalian dan sembelihlah dengan penyembelihan yang baik. Kemudian Nabi kita SAW Nabi Taubah. Al-Islam wajubu ma qablahu wa taubatu tajubu ma qablaha. Sebesar apapun dosa manusia, ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia masuk Islam, maka terhapuslah segala dosa-dosanya. Begitu pula seorang yang muslim, mulai sejak lahir dari ayah ibunya dia muslim, dia mengucapkan dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, kemudian melakukan dosa-dosa besar, apabila bertobat kepada Allah, Allah berikan taubat kepadanya tanpa bertele-tele, tanpa syarat-syarat tertentu. Artinya tidak ada syarat-syarat yang menghalangi kita untuk bertobat. Hanya sayangnya manusialah yang membuat tobat itu ditunda-tundanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anat tawwabur rahim, akulah yang maha menerima atau memberikan taubat, dan akulah yang maha kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala asyaddu farahan min taubati abdih. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih gembira memberikan taubat daripada hambanya yang minta taubat. Seharusnya kan kita yang meminta taubat itu yang lebih berbahagia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang daripada hambanya yang meminta taubat. Kenapa Allah maha sayang? Karena dia mengatakan, hambaku berdosa dan dia tahu aku adalah Tuhannya yang bisa menghapuskan segala dosanya tanpa susah. Dia cukup mengucapkan astagfirullahaladzim, dan dia berhenti dari maksiatnya, bertekad tidak melakukannya lagi, dan mengucapkan astagfirullah, selesai. Tapi kalau dosanya itu menyangkut hak manusia, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada hambanya ini untuk mengembalikan kezaliman-kezaliman yang dilakukan, atau minta halal, istilah kita orang Indonesia, atau minta ampun dan maaf, al-afu. Al-afu itu artinya meminta ketulusan maaf dari orang yang kita zalimi. Kemudian Rasulullah bersabda, anal muqaffi. Al-qafiyah itu adalah kalimat-kalimat atau kata-kata indah disebut orang itu berbicara dengan qafi. Tapi makna di sini al-qafi adalah orang yang mulia yang menjadi panutan. Ar-rajul syarif. Jadi panutan, kenapa panutannya bukan panutan hal-hal yang biasa, tapi panutan dalam hal-hal kebaikan. Maka disebut Nabi dengan gelar al-muqaffi. Wa anal hasyir, tadi sudah kita jelaskan makna al-hasyir.
dan yang terakhir Nabiul Malahim, nabi yang berjuang dengan perjuangan besar. Jadi al-malhamah itu perang besar. Bukan perang besar itu karena korbannya besar, tapi perang besar itu setelah selesai perang itu menjadi perdamaian yang sangat luar biasa. Artinya tadinya manusia ini senang perang itu dikarenakan ada perselisihan pendapatan atau segala sesuatu, sehingga perangnya tidak berakhir. Nah, maka terjadilah peperangan terakhir yang menutup daripada segala peperangan itu yang disebut malahim. Jadi Nabi kita SAW, Nabiul Malahim ini bisa diartikan perang besar, tapi perang besar di sini harus kita fahami dengan betul, bukan berarti perang yang terus-terusan haus darah, merusak muka bumi, tidak. Makanya Islam itu ikut berperang. Kenapa? Karena perang itu bagian dari perdamaian. Karena ada orang-orang yang tidak akan mau berdamai, tidak akan mau sadar dengan diplomasi, dengan berbicara, dengan nasihat dan sebagainya, kecuali dengan pukulan yang keras padanya, baru dia mau berdamai. Nah, oleh karena itu Islam melakukan peperangan. Nah, peperangan bukanlah tujuan, tapi peperangan ini adalah tujuannya adalah kemuliaan, yaitu menghentikan peperangan itu supaya negeri ini menjadi, bumi ini menjadi damai. Itulah makna daripada Nabiul Malahim. Kemudian hadis yang terakhir itu hadisnya sama dengan makna yang saya jelaskan. Mudah-mudahan dengan kita membaca asma Nabi SAW dan lakab-lakab beliau ini, kita lebih memahami kenapa Rasulullah SAW memiliki lakab-lakab semacam ini atau gelar-gelar semacam ini, karena sifat dan akhlak yang mulia beliau miliki, sehingga beliau memiliki kedudukan besar di sisi Allah Azza wa Jalla, dan kedudukan besar juga di dunia ini, memberikan keselamatan, yaitu dengan menumpas peperangan, menyelesaikan permasalahan, dan sekaligus beliau memaafkan dengan mengajak manusia untuk bertobat daripada segala kesalahan dan membuka lembar-lembaran baru dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita dengan membaca kitab Syamil Muhammadiyah ini, Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk kita paling tidak bisa melakukan atau mensuri tauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini, supaya kehidupan ini lebih damai, tentram menjadi, dan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.